Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank sekalenar. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BBYB. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,66% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy setelah hampir sebulan dia net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJTM sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM bagus ya, sudah di area support ya. Ini kesempatan beli itu di 740 750 itu area best buy, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 740, misalnya di 730 udah cut loss saja. Harusnya kalau memang dia mau naik dan konsolidasi minim-minim ya, dia nggak akan turun dari 740 kecuali ISG crash. Nah, jadi jaga aja, besok itu antri aja 745 sampai 740, siapa tahu dia turun ngasih jemput kan dibawa naik. Jadi untuk BJTM ini yang penting sabar, karena ya ini saham lambat gerak, konsolidasinya juga cukup lebar kan, 740 sampai 780, tapi berbulan-bulan nih. Dari Oktober dia konsolidasi naik turun aja. Jadi seperti itu ya. Kalau mau beli BJTM ini, beli dekat-dekat support, kalau sudah dapat 2-3% jual, besok tunggu lagi. Kalau besok nggak dapat, besoknya tunggu lagi, atau pasang automatic order di dekat harga support. Kalau dikasih syukur, nanti tinggal jual, kalau untung tinggal cut loss kalau dia jebol area support. Jadi kalau Bapak Ibu yang kerja ya pakai automatic buy aja, setiap hari antri aja di harga-harga, misalnya di 740, 50%-nya satunya di 745. Kalau dua-duanya dijemput syukur kan. Jadi seperti itu aja, gak perlu mantau market, bisa ditinggal kerja, dan juga pergerakannya gak volatil. Kecuali ISG crash turun tajam di atas 3% ya bisa aja dia volatil. Jadi seperti itu. Kalau ISG biasa-biasa aja ya enggak lah. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup menguat 0,37% ke harga 1350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga mantul dari area 1310 sampai 1320. Jadi apakah bisa spek buy? Ya kalau ditarik seperti ini salah ini ya. Nah ini area supportnya. Nah memang nggak sampai support dia, 1300 sampai 1310 dah mantul lagi. Dan kondisi seperti ini kalau mau coba beli ya tinggal cut loss kalau BJBR tutup di bawah 1300, dan target profitnya kemana? 1400 terdekat dan 1500. Jadi untuk BJBR juga kondisinya bisa dikatakan downtrend karena sudah membentuk 2 lower low dan 2 higher low ya. Kalau konfirmasi kembali uptrend ya 1500, tapi ancang-ancang untuk uptrend harus confirm breakout dulu 1400. Jadi seperti itu untuk BJBR ini. Kalau trennya ya bisa ditarik seperti ini juga bisa. Dia lagi konsolidasi di range yang cukup lebar. Cuman kan konsolidasinya seperti ini berbulan-bulan. Ini dari September, jadi 2 bulan dia konsolidasi naik dan turun. Ya ini bisa aja dia mulai naik sebulan ke depan sampai 1500. Jadi kesempatan ini spek buy aja kalau mau beli BJBR, apalagi yang tinggal di Jawa Barat ya, bank kesayangannya. Udah beli tinggal cut loss kalau dia turun dari 1300, paling cut lossnya itu maksimal 5%, udah cut loss saja. Targetnya kemana? Target terdekat 1500. Kalau itu di breakout ya uptrend. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 2,42% ke harga 1810. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS ini bisa dikatakan downtrend ya. Dia jebol 2000 ya, arahnya 1800 sampai 1750. Nah ini gambarannya. Nah ini area-area kritikalnya nih, jangan sampai jebol. Kalau mau coba buy on weakness ya tunggu satu candle lagi. Kalau dia merah ke area 1750 sampai 1800, janganlah 1800, 1780 itu mulai cicil, tinggal cut loss kalau dia jebol 1700.
Jadi seperti itu ya, ini area support terakhirnya yang harusnya bisa dipertahankan. Bahaya juga kalau dia turun lebih dalam ya, makin downtrend kan. Ini terlihat dia dalam pola descending triangle. Kalau dia jebol area support 1750-an ini ya, target penurunannya seperti ini. Apakah mungkin Breeze turun dalam? Kalau Windows dressing benar-benar terjadi ya, harusnya satu candle lagi merah, Senin sudah rebound. Jadi seperti itu. Untuk Breeze, MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat saat penurunan. Jadi besok itu masih ada peluang turun. Kalau nanti ada tarikan dari support, itu menarik untuk Breeze ya. Coba aja antri di area bawah 1720 sampai 1780. Bisa seperti itu, tapi ini disclaimer on, atur strategi masing-masing. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini juga ditutup terkoreksi 3,62% ke harga 1995. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Agro didistribusi. Nilai warna merah lebih besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro masih di area support, masih bisa berjuang asal besok candle hijau. Kalau candlenya merah, besok itu berpeluang ke support selanjutnya 1800. Jadi bagaimana dengan kondisi seperti ini? Wait and see. Kalau yang sudah punya ya hot aja, kalau nggak rela cut loss, jaga aja 1800 itu, jangan sampai jebol. Kalau jebol sama pola descending triangle, target penurunannya bisa seperti ini nih, bisa ke 1000-an. Apakah mungkin? Ya mungkin aja, di market tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau memang mau aman, besok harus candle hijau atau minimal candle doji. Kalaupun dia turun ada perlawanan dan membuat candle doji, dan hari Senin harus rebound. Jadi seperti itu. Untuk Agro, langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini menguat 3,49% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP bagus, sayangnya nggak bisa tutup di atas 300. Apakah ini sudah aman? Menurut saya bagus ya. Dia mantul dari area support 280 sampai 276-nya ini. Jadi besok itu kalau mau lebih bagus, dia harus tutup minimal di 300. Jadi ada peluang Senin dan Minggu depan minimal bisa menutup gapnya di 340. Apakah bisa spekulasi buy? Mending buy on breakout. Kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss-nya 7%, silahkan. Kalau beli buy on breakout ya, pas dia breakout 300 bisa beli di 302 atau 304. Target profitnya tetap sama ya, di 330. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau dia bikin merah udah cut loss ya sekitar 4-5% juga. Jadi atur aja mana strategi yang cocok ya. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ini menarik. Kalau saya wait and see aja besok. Kalau dia besok candle hijau dan breakout ya coba aja spec buy. Kalau untuk scalping bisa dicopet-copet. Kalaupun emang untuk swing trade ya di hold aja selama nggak turun lagi di bawah 300. Target terdekat 340 sampai 350 dan bisa sampai 400. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai membaik, mulai melandai, menyempit. Bar chart di bawah 0 makin tipis, volume hari ini meningkat. Jadi besok itu candle penentuannya. Moga-moga dia bisa tutup di atas 300, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di 320. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 980. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA bisa dikatakan downtrend juga ya. Dia sudah patah dari pola symmetrical triangle dan target penurunannya itu seharusnya bisa sampai 925. Tapi apakah dia ke sana? Kayaknya enggak ya. Karena udah berapa kali membuat candle rejection ini dan tetap bertahan di atas 980. Tapi sayangnya ini kan terlihat dia itu gagal melewati harga psikologis 1000 ya. Jadi ini nggak valid lagi pola cup and handle-nya. Ini kalau diupdate di sini ya.
Nah, jadi resistennya itu di 1000 dan resisten selanjutnya langsung tarik 1100. Nah, bisa seperti ini. Kalau pertengahannya ya bisa di 1050. Jadi seperti itu. Untuk BNGA bagaimana? Kalau saya tunggu dia di atas 1000 baru saya buy on breakout karena lebih sedikit aman daripada beli di bawah ini. Ya sama aja nangkap pisau jatuh, bisa aja dia terus turun. Ya kalau Bapak Ibu siap, misalnya cut loss di bawah 950 boleh aja. Jadi cut lossnya sekitar 3-4% aja. Target profit ya tarik aja sampai 1050 dan 1100. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham terakhir. Ada BBYB yang hari ini ditutup ARB ke harga 2150. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BBYB di distribusi. Ini BK yang akumulasi beberapa hari yang lalu udah mulai distribusi ya. Langsung saja kata nikelnya. Secara teknikal apakah ini benar-benar distribusi? Ya mungkin kalau sampai jebol 2000. Jadi kuncinya 2000 jangan sampai jebol karena itu area konsolidasinya yang juga itu adalah neckline rounding bottomnya ini. Jadi ya wait and see aja dulu lah. Kalau untuk BBYB tinggal satu candle lagi. Kalau besok dia di area 2000 ini bisa buy on weakness. Kalau sampai jebol 2000 ya udah cut loss. Kalau nanti ada tarikan dari bawah ke atas kan lumayan tuh. Jadi seperti itu, wait and see aja. Menurut saya besok masih bisa ada potensi turun, kecuali besok dia itu langsung rebound dan nggak turun lagi dari 2200. Kalau dia cuma rebound dan balik lagi turun 2200 itu sangat berpeluang hari Senin menuju 2000. Jadi seperti itu dan kondisinya BBYB masih uptrend, masih aman menurut saya. Nah, kebetulan di 2000 itu ada EMA 20 yang sudut kemiringannya 45 derajat. Harusnya itu ada pantulan. Kalau jebol itu ya rawan untuk turun. Terdekat 1800 supportnya dan 1600. Jadi seperti itu. Untuk BBYB ini menarik juga menurut saya, buy on weakness bisa. Kalau Bapak Ibu yang biasa ngejar harga ya hindari lah untuk mulai sekarang. Nggak usah takut ketinggalan, lebih baik ketinggalan daripada plotting loss karena market itu selalu memberi kesempatan. Ini misalnya Bapak Ibu lihat nih kan berapa kali dia mencoba melewati 2400 gagal. Ya jangan dikejar beli di atas. Kalaupun ada yang beli buy on breakout, cut loss dulu aja. Nggak ada jaminan dia besok langsung rebound. Nah kalau Bapak Ibu cut lossnya tipis kan aman, tinggal nanti cover di daerah 2000. Kalau dia ke daerah 2000 ini baru buy on weakness, dia tarik naik ke atas udah bisa lumayan profitnya. Bisa aja dia konsolidasi seminggu ke depan, supportnya 2000, resisten terdekat 2200 sampai 2400, kan lumayan tuh, sekitar 20% naik turunnya. Kalau dalam 2 minggu ya lumayan 20%. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut saya bisa ada peluang dia turun dulu 2000 itu diuji dan semoga ada pantulan. Jadi seperti itu. Untuk BBYB cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu yang mau belajar scalping, hari Minggu dan Senin tanggal 5 dan 6 saya adakan kelas scalping. Kalau berminat bisa join, nanti diajarin bagaimana screening saham, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik dan entry saat beli saham untuk scalping, dan menganalisa chart time frame yang lebih kecil, dan juga analisa bandarmologi untuk end of day. Karena di minggu depan sudah mulai ditutup, tapi nggak masalah scalping karena fokusnya ke teknikal yang lain. Jadi seperti itu. Kalau tertarik isi aja Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.